Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali sahabat channel YouTube Muklis Sofyan, sahabat pejuang usaha. Ya, berjumpa kembali di sesi kedua dengan tema keyakinan, usaha, dan kesabaran. Nah, di sesi kedua ini saya akan lebih banyak menceritakan kisah-kisah yang menggambarkan ketiga prinsip tadi atau ketiga karakter tadi. Ya, nah. Sahabat pejuang usaha, sebelum saya lanjut ke kisahnya, saya buat sahabat pejuang usaha yang sudah menonton di belakang saya ini YouTube saya, kalau sahabat-sahabat pejuang usaha merasakan manfaatnya benteng dan tersebut mungkin ya, nanti ditonton oleh juga akan silakan buat yang belum subscribe silakan subscribe konten like, hari ini saya juga akan share ya. Nah, kalau ingin dapat konten-konten atau video-video saya berikutnya, silakan aktifkan loncengnya. Insya Allah, konten-konten ini akan saya isi beberapa kisah atau hal-hal yang bermanfaat buat para sahabat pejuang usaha. Oke, baik pejuang usaha. Di belakang saya ini ada pintu toko ya. Nah, ini adalah salah satu toko almarhum ayah saya. Ya. Kalau nggak salah sampai hari ini masih dimiliki, cuman kita tidak lagi jualan di sini. Mungkin hanya kalau informasi dari ibu saya tadi bahwasanya toko ini hanya disewakan. Nah, memang kondisi pasar ini hari ini memang sudah kurang bagus ya, tidak seperti zaman saya dulu ya waktu saya di sini ya. Dari sisi bangunan juga sudah kurang terawat ya, apalagi ini sisi belakang ya, belakang pasar ya. Nah, tadi kalau saya ambil posisi dari atas, saya naiknya dari tangga ini. Nah, mengulang apa yang sudah saya sampaikan di video sesi 1 sebelumnya, ya bahwasanya kita sebagai pelaku atau pejuang usaha itu harus memiliki sifat atau karakter yaitu yakin, ya, usaha, dan sabar. Nah, ini sudah dicontohkan dalam agama kita Islam. Itu salah satu bentuk contoh yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan kisah Nabi Ismail alaihissalam bersama ibunya pada saat mencari air, ya, yang dimana timbulnya air Zam-Zam. Itulah permulaannya timbulnya air Zam-Zam yang ada di kota Mekah hari ini. Nah, baik sahabat pejuang usaha, tanpa berlama ya, saya akan ceritakan kisah ini lebih rinci dari sesi-sesi sebelumnya ya. Kenapa? Memang ini adalah salah satu titik balik saya dalam mengambil keputusan untuk terjun atau lebih banyak berterjun di dunia usaha, dunia perdagangan. Dan dari kejadian-kejadian inilah yang membuat saya mempelajari dunia usaha, salah satunya dari sisi dari Rasul SAW dan para sahabat. Karena saya waktu itu selain saya sudah memiliki contoh atau figur itu almarhum ayah saya, nah saya juga ingin mencari figur lainnya. Ya, bukan berarti saya memang saya untuk figur ini suka sekali mencari. Karena saya tahu ya keterbatasan almarhum ayah saya yang memang tidak tamat SD ya, hanya kelas 4 SD, tapi dia dengan semangat, dengan keyakinannya dia, dengan usaha yang dia lakukan, ditambah dengan kesabarannya, alhamdulillah dia bisa membuktikan walaupun beliau sendiri tidak pernah tamat SD, tapi dia bisa mendirikan sebuah usaha yang alhamdulillah hari ini yang ditinggalkannya atau yang diberikannya kepada anak-anaknya cukup untuk membuat anak-anaknya ya hidup lebih nyaman lah dari beliau sendiri. Ya, mana beliau dulu pernah bilang, saya tidak ingin hidup miskin, karena memang di kampung dulu hanya kerjanya bertani, ya, almarhum ayah saya hanya bertani, karena kakek saya juga, ayah dari ayah saya itu adalah seorang petani, jadi memang tidak ada basic bisnis. Nah, karena keyakinan dia tadi, dia merantau dari Sumbar, sampailah ke kota ini, panjang sekali prosesnya, ya, dan yang keyakinan yang kuat, alhamdulillah, dia sudah bisa mewujudkan apa yang menjadi impiannya itu adalah tidak ingin hidup miskin. Alhamdulillah hari ini, sudah kurang lebih 9 tahun beliau tidak ada bersama kami, tapi apa yang beliau tinggalkan itu bisa kami nikmati bersama. Saya kami sebenarnya bersebelas bersaudara, tapi meninggal kakak saya nomor 2 saat bayi, jadi yang betul-betul merasakan hasil dari yang ayah saya tinggalkan itu ada 10 orang bersaudara, ya, termasuk saya juga gitu. Dan salah satu harta yang paling banyak beliau tinggalkan itu adalah ilmu yang bermanfaat, dan ini yang saya luar biasa sekali yang saya belajar dari beliau. Nah, di toko ini ya, di belakang saya ini adalah satu toko yang bisa saya selamatkan dari
7 toko yang ada di dalam pasar ini. Karena posisinya bisa langsung ke belakang yang bisa kami akses, yang bisa dibuka langsung ya. Nah, toko yang lain itu tertutup karena ada pintu utama, pintu masuk pasar itu ditutup. Nah, api di dalam pasar ini luar biasa, berputar saja karena memang tidak terbuka daerahnya. Nah, waktu itu saya memang menyelamatkan barang ini. Alhamdulillah waktu itu nilainya kurang lebih sekitar 7 jutaan ya, di 98 itu kejadiannya April ya 1998. Nah, itu saya selamatkan. Pada saat saya buka toko ini, asapnya banyak sekali gitu. Asapnya banyak sekali. Dan waktu itu malam sebelumnya saya itu sudah kena sakit, saya bilang kan. Waktu itu sakit saya adalah pernapasan. Akhirnya waktu saya baru buka, ternyata asap panas, saya nggak kuat untuk keluar. Akhirnya saya larilah ke sana. Nah, di sana itu ada masjid, ya. Nah, di sana masjid sana itu, nah, ya, tempat yang saya pernah ceritakan bahwasanya almarhum ayah saya tidak melakukan apapun pada saat kejadian kebakaran. Beliau itu hanya duduk di tangga masjid. Nah, pada saat malam itu saya berlari-lari ke masjid karena saya ingin membasahi baju saya dengan air. Karena waktu itu yang saya tahu hanyalah di sana itu adalah tempat wudhu. Ya, bisa dilihat itu yang putih adalah tempat wudhu. Nah, itu ada tangganya. Nah, di sana itulah, di tangga itulah almarhum ayah saya duduk. Ya, pada saat saya mau ke tempat wudhu tadi, mau mengambil air, saya langsung menghentikan langkah saya, lari-lari kecil saya. Saya bilang begini, Lis, kalau memang dia rezeki kita, Allah pasti akan kembalikan. Sahabat pejuang wirausaha, kata-kata itu adalah sebuah kata-kata keyakinan yang 0% keraguan menurut saya. Tapi karena pada saat itu adalah kondisi panik, saya tidak menggubris. Saya dengan jiwa muda saya waktu itu umur sekitar 17 tahun ya, saya tetap naik ke atas. Ya, saya tetap naik ke atas, terus saya ambil air, saya basahkan baju saya tutup mulut saya seperti hari ini ya, kondisi corona pakai masker gitu, tapi udah kasih air. Saya kembali lagi ke toko. Toko yang tadi ya, saya kembali toko tadi, terus saya coba selamatkan gitu. Apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Sahabat pujang usaha, pada saat saya menyelamatkan barang yang ada di toko tersebut, nilainya waktu itu kurang lebih sekitar 7 juta rupiah ya. Nah, setelah kejadian kebakaran, paginya hari Sabtu, ingat saya, ayah saya yang malamnya baru tokonya habis terbakar ya. Dari sekian puluh tahun dia berbisnis ya, baru itu kondisi dia mulai membaik ya. Beliau bukan murung bukan, tapi apa yang dilakukannya? Karena dia memang seorang pekerja dan dia seorang pria yang bertanggung jawab. Diambilnya kain ya, kain untuk seragam sekolah itu dipotongnya, walaupun saya melihat air matanya itu keluar. Pertanyaannya, apakah dengan kejadian itu kita sebagai pejuang tidak boleh bersedih atau kecewa? Boleh, saudara. Boleh, tidak dilarang. Tapi yang dilarang itu adalah berlarut-larut. Ini yang jadi poin. Nah, saya balik perkataan beliau yang masalah keyakinan tadi. Saya yakin dia berkata itu bukan hanya sekedar berkata. Dari perkataannya itu, nggak sampai 3 hari, atau bahkan nggak sampai 1 hari, beliau sudah melakukan ikhtiar. Motong lagi ya, menjahit lagi gitu kan. Apapun yang terjadi dia lakukan. Yang bisa dia lakukan hari itu dengan kegalauan pikirannya. Saya yakin galau pikirannya ya, karena ya nggak akan mungkin dia memotong kalau air matanya kalau dia nggak galau pasti air matanya nggak akan keluar gitu ya. Nah, itu saya lihat sendiri. Nah, dari sana beliau bersama ibu saya ya, ibu saya itu berikhtiar, berusaha. Apa yang usaha dilakukan? Dia menjumpai saudara-saudaranya, sepupunya, atau orang-orang yang pernah bekerja sama dengan dia, mencari pinjaman. Ya, pinjaman waktu itu ibu saya berikhtiar, ada ruko di salah satu pasar lagi, ya, sekitar 5 kilo dari sini. Nah, itu sedang memang disewakan. Tapi waktu itu sewanya nilai pasarannya sekitar 8 jutaan. Ya. Nah, karena ibu saya bercerita kepada pemilik toko, kebetulan toko itu juga sedang masalah ya. Ibu saya listriknya juga dicabut karena penyewa sebelumnya banyak tunggakannya. Nah, ibu saya bernego ke pemilik toko. Nah, pemilik toko ternyata dia adalah salah satu teman dari kakek saya atau ayahnya ibu saya. Nah, akhirnya dengan kondisi musibah yang dialami oleh ayah saya dan ibu saya, si pemilik toko tadi memberi keringanan. Apa keringanannya?
Waktu itu nilai sewanya 8 jutaan, dijadikan 6 juta. Waktu zaman 98, 2 juta itu luar biasa, sahabat Pujang Usaha. Mungkin kalau sahabat Pujang Usaha tahu ya, 2 jutanya hari itu bisa beli emas yang harga emasnya kurang lebih 20 ribuan. Kebayang berapa gram gitu ya, potongannya gitu. Kalau kita konversikan ke emas, ya. Alhamdulillah, di sanalah titik baliknya terjadi. Nah, apa dari kejadian ini yang saya sangat simpulkan, ya? 3 poin yang saya sebutkan tadi, keyakinan, ikhtiar atau usaha, dan kesabaran, itu ditunjukkan dari kisah ini. Alhamdulillah, ya, sahabat pejuang wirausaha, seperti yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya atau di tema sebelumnya, setelah kami bisa menyewa toko di pasar tadi dengan pinjaman sana sini, ya, alhamdulillah ada. Nah, ini juga salah satu Allah beri kemudahan. Kalau kita berbuat baik kepada orang, pada saat kita mengalami musibah apapun itu, kejadian yang tidak mengenakan, orang yang pernah kita buat baik, biasanya tidak mungkin tidak ingin menolong kita. Nah, rata-rata orang yang meminjamkan ayah dan ibu saya itu adalah orang-orang yang pernah sedikit banyak ayah ibu saya bantu. Ya, mungkin salah satunya adalah paman ayah saya, dia belajar dagang itu dari ayah saya. Merantau dari kampung itu pertama tinggalnya di tempat ayah saya. Nah, dia itu saudara ibu saya, adiknya juga sama gitu. Nah, jadi poin selain tadi 3 hal tadi, berbuat baiklah di saat kita masih bisa. Karena kita tidak tahu suatu saat apa yang kita alami, bisa saja musibah segala macam, karena kita juga butuh orang lain. Makanya dalam Islam itu silaturahim itu atau silaturahmi itu penting, akan memperpanjang rezeki. Oke. Nah, balik tadi ke sisa tadi. Setelah kejadian kebakaran bulan April, akhir April, saya sekitar tanggal 28 ya, hari Jumat, jam 1 malam. Sudah masuk hari Sabtu ya. 3 hari, kurang lebih 3 hari ayah ibu saya berduka, beliau mencari ikhtiar, alhamdulillah dapat ruko, kita sewa ruko. Nah, pas di bulan Agustus, ya, di bulan Agustus, waktu itu adik ayah saya mau menikah, semua yang habis terbakar pada kejadian April tersebut, yang nilainya waktu itu kalau totalnya ya, hampir 75 juta, yaitu sebelum krisis ya, karena krisis itu mulai berlaku di bulan Mei. Nah, Allah kembalikan di bulan Agustus ya dengan nilai aset barang itu di atas 150 juta plus mobil yang sebelumnya tidak pernah dimiliki oleh keluarga saya, ayah saya. Di mana waktu itu ya saya udah 17 tahun, berarti kalau ayah saya berumah tangga mungkin udah sekitar 20 tahun lebih ya. Karena abang saya waktu yang tua, paling tua abang saya almarhum juga, beliau itu udah usia 20 tahun ya. Berarti selisihnya dengan saya sekitar 4 tahun. Ya, jadi kita 21 tahun. Jadi udah 22 tahun ayah saya berumah tangga. Dan kalau boleh dikatakan berbisnis itu dari semenjak dia nikah ya, karena kakek saya dari ibu saya itu adalah pedagang. Pada saat dia udah mulai nikah dengan ibu saya, kakek saya membantu ayah saya untuk memodali dagang ya. Nah, proses 22 tahun ya, bukan sebentar. Nah, seperti yang pernah saya bilang, bisnis itu adalah sebuah proses ya. Tugas kita adalah yakin, usaha, sabar. Hasil Allah yang tentukan. Oke. Nah, banyak sekali pelajaran dari kejadian ini yang membuat saya sebelumnya tidak memiliki cita-cita sebagai pelaku usaha atau pejuang usaha. Tidak. Saya pengennya kuliah di UGM ya. Waktu itu juga saya sudah dapat surat beasiswa, tapi karena terkendala untuk biaya ke sana, apabila tambah lagi ayah saya kebakaran, akhirnya saya urungkan niat tadi. Saya ambil alih, bukan saya pindah ke itu, saya membantu orang tua saya di ruko tadi. Mulai dari merehab, waktu itu kita nggak punya kemampuan untuk bayar tukang merehab, akhirnya ayah saya, abang saya sendiri, terus adik saya laki-laki, oh enggak, dia sedang waktu itu sedang sekolah di pondok ya, di bawah saya ada laki-laki satu lagi dari pondok, jadi kami berdua laki-laki yang dewasa, bersama kakak saya yang perempuan dan adik saya perempuan, kita lah mendekorasi toko ruko tersebut ya. Alhamdulillah ya, dengan karakter tadi, yakin, hakul yakin, 100% yakin dengan ungkapan tadi, kalau memang dia rezeki kita, dia akan kembali. Insya Allah. Nah, ada juga beberapa poin yang saya ambil pelajaran dari sini ya, terutama kita sahabat pejuang usaha yang bisa seandainya mengalami kondisinya hari ini sedang dalam masalah di dunia bisnis ya. Nah, kita seorang muslim itu ada rukun iman. Nah, salah satu iman kita adalah percaya dengan kitab-kitab Allah. Nah, di Al-Quran ya, ada ayat yang mengatakan setelah kesusahan akan ada kemudahan, dan itu 2 kali ayat itu dibicarakan, dan itu salah satu faktor pondasi atau motivasi saya seandainya saya menghadapi sebuah permasalahan.
Dan ternyata itu juga salah satu faktor motivasi almarhum ayah saya juga dalam menghadapi problematika dunia bisnis. Karena dunia bisnis itu nggak selempang yang kita kira, nggak semudah atau selancar yang kita bayangkan ya. Hari ini kita buka, besok bisa berhasil, nggak. Karena dia punya adalah proses, seperti yang saya bilang. Bisnis itu adalah proses, ya. Jadi bagaimana kita menikmati prosesnya. Nah, bagaimana kita bisa bertahan dalam proses bisnis itu? Ambillah janji-janji Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Banyak sekali. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Nah, itu juga jadi bahan untuk renungan kita. Kalau kita mengalami sebuah permasalahan di bisnis, kita yakini. Seandainya kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, ikhtiar yang diizinkan oleh agama, ya, dan tidak ketemu atau istilah katanya belum berhasil, maka kita yakini, mungkin ini, ya, kita sudah maksimal ikhtiar, mungkin inilah takdir Allah. Karena dalam Islam ada mempercayai takdir Allah, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk. Nah, selain itu kita juga ingat, ya, Allah sesuai prasangka hambanya, ya, keyakinan ini, ya, jangan lupa Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi sebaiknya kita berprasangka itu yang baik-baik saja, ya. Kalaupun timbul prasangka yang buruk, kita beristighfar saja. Udah ada caranya diajarkan oleh Rasul SAW, ya. Baik, sahabat Pujang Usaha, mungkin itu saja dulu untuk tema keyakinan, usaha, dan kesabaran. Mudah-mudahan ada manfaat buat sahabat-sahabat Pujang Usaha, terutama sahabat-sahabat Pujang Usaha mungkin sedang mengalami kondisi COVID hari ini, ya. Hampir mungkin sebagian besar pengusaha atau juga UKM, bahkan pengusaha besar juga mengalami. Nah, ingatlah, yakinlah. Saya salah satu guru saya juga berkata begini, 5.000 tahun sebelum kita dilahirkan, rezeki kita itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Nah, jadi yakini, rezeki kita tidak akan hilang. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor motivasi kita, ya. Intinya yang kita harus lakukan, kita yakin, kita usaha. Setelah kita usaha yang maksimal, ingat usahanya yang maksimal, ya. Usaha yang maksimal itu adalah usaha yang masih diizinkan oleh agama, syariat agama. Ingat, ya. Jangan lakukan usaha yang tidak diizinkan syariat, ya. Kenapa? Di luar sana Allah juga memberikan. Allah memberi rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki, ya. Jangan sampai nanti kita diberi Allah rezeki tapi Allah marah, istizrot jadinya, ya. Jauh itu, ya. Ini juga jadi bahan pengingat saya pribadi, ya. Karena memang kita tahu kondisi COVID hari ini memang terasa dampaknya. Tapi jangan salahkan COVID-nya, karena kita yakini bahwasanya rezeki jodoh maut itu Allah sudah atur semuanya. Oke, sahabat Pujang Usaha, mungkin terasa manfaat buatnya. Kalau memang terasa manfaat buat sahabat Pujang Wirausaha, silakan subscribe, jangan lupa juga di like, kemudian di share. Dan jika sahabat Pujang Usaha ingin mendapatkan konten-konten saya berikutnya, silakan aktifkan loncengnya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.